Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitria Permatasari dan NIM 25552, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Jadi, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode diskusi dan metode ceramah. Mari disimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitria Permatasari. Jadi kita minggu ini akan membahas tentang inflasi. Jadi seputar inflasi kita akan membahasnya di minggu ini. Nanti adik-adik sekalian juga bisa bertanya di akhir pematerian ya. Terus bakal ada diskusi-diskusi singkat tentang inflasi. Jadi mohon disimak materinya ya. Nah, pertama-tama menurut adik-adik, apa sih itu inflasi? Wah, bagus sekali ya jawabannya. Jadi, secara lengkap atau secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang disebabkan adanya ketidakseimbangan arus uang dan barang. Inflasi dapat terjadi karena adanya ketidakstabilan ekonomi di suatu negara. Kenaikan harga yang sifatnya hanya sementara dan tidak berlanjut tidak termasuk ke dalam inflasi. Nah, tadi sudah disimak ya, dan saya harap juga adik-adik mengerti apa pengertian dari inflasi. Nah, sekarang kakak juga mau bertanya lagi nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, kenapa sih Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi hutangnya Indonesia? Ada yang bisa jawab? Nah, betul sekali ya yang dijawab ada tadi. Nah, kenapa sih Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi hutang Indonesia sendiri? Nah, ini semua berkaitan dengan inflasi. Kok berkaitan dengan inflasi, Kak? Nah, disimak ya. Jadi, misalnya nih, di Indonesia sekarang lagi musim mangga. Kan kalau misalkan musim mangga itu mangganya berlimpah banyak ya. Nah, pas musim mangga, harga mangga tuh jadi murah. Kenapa? Karena semua orang nggak kepingin mangga atau nggak butuh mangga, jadi harga mangganya itu turun karena berlimpah si buah mangganya. Nah, kebalikannya, kalau misalkan lagi nggak musim mangga nih, harga mangga naik kan karena mangganya itu sedikit gitu. Nah, sama aja kayak uang, misalnya Indonesia nyetak uang sebanyak-banyaknya nih, berarti bakal ada banyak uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau misalkan banyak uang yang beredar di masyarakat nih, nanti nilai si mata uang itu akan jadi rendah gitu. Nah, hal ini sama aja kayak hal yang dialami oleh negara Zimbabwe. Adik-adik pasti pernah dengarkan kalau misalkan orang di sana tuh beli 3 telur aja harus pakai uang bermiliar-miliaran, terus bawa uangnya harus pakai keranjang dan lain sebagainya. Nah, hal ini disebabkan karena pemerintah negara Zimbabwe mencetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, ini menyebabkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat, jadi nilai mata uang Zimbabwe itu jadi rendah gitu adik-adik. Lalu di sini ada jenis-jenis inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan ketika kenaikan harga kurang dari 10% setahun. Lalu kedua ada inflasi sedang ketika sekira 10-30% setahun. Lalu yang ketiga ada inflasi berat sekira 30-100% setahun. Lalu yang terakhir ada inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi lebih dari 100% setahun. Apakah Indonesia pernah mengalami hiperinflasi? Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia pernah mengalami hiperinflasi? Jawabannya pernah ya adik-adik. Jadi pada tahun 1960-an, Indonesia itu mengambil alih wewenang Bank Indonesia. Pada saat itu Indonesia mencetak uang sebanyak-banyaknya. Buat apa sih Indonesia nyetak uang sebanyak-banyaknya? Yaitu alasan yang pertama, untuk menambah anggaran pemerintah yang lagi defisit. Soalnya pada saat itu Indonesia lagi banyak operasi militer. Lalu alasan yang kedua, buat membiayai proyek ambisius pemerintah. Proyeknya ada apa aja sih? Yaitu kayak bangun GBK, bangun Monas, terus
TVRI, Sarina, Hotel Indonesia, dan lain sebagainya. Proses pencetakan uang itu akhirnya mengakibatkan inflasi besar-besaran, barang kebutuhan pokok jadi naik sampai 260 kali lipat. Ini inflasinya itu jauh lebih parah daripada krisis ekonomi yang ada di tahun 1998 yang pada saat itu hanya di angka 70%. Bahkan inflasi pada tahun 1965, inflasi meroket sampai 594%. Nah, lalu di sini ada dampak dari inflasi ya. Inflasi dapat berdampak positif ataupun negatif tergantung pada laju inflasi. Ada kalanya inflasi diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi barang atau jasa. Pihak yang diuntungkan akibat inflasi yaitu ada debitur, pedagang, dan pengusaha. Lalu pihak yang dirugikan akibat adanya inflasi yaitu penabung, kreditur, dan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional antara lain mengurangi tingkat investasi, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, menurunkan daya saing produk nasional, menyebabkan defisit neraca pembayaran, dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Nah, adik-adik, sekian dulu untuk pematerian hari ini. Nah, sebelum ditutup, apa adik-adik ada pertanyaan? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Kalau misalkan kita menabung, uang kita akan termakan oleh inflasi? Ya, jawabannya benar. Kalau misalkan kita menabung, fisiknya dari uang kita akan bertambah, tapi nilai dari uang kita akan berkurang. Maka dari itu, janganlah menabung tapi berinvestasi. Misal, kita menabung hari ini 100.000. Nah, 100.000 di hari ini itu kita bisa beli 10 gorengan. Nah, beda lagi kalau misalkan kita pakai uang 100.000 di 10 tahun kemudian, kita nggak bakal bisa beli 10 gorengan lagi karena uang kita sudah termakan oleh inflasi. Gitu adik-adik. Sekian dari saya dan terima kasih.